nomor 31 sampai 40. Sebanyak 50 ml larutan asam bromida 0,1 molar, ini berarti 5 milimol kan ya. Molar kali volume, ingat. Direaksikan dengan 20 ml NaOH 0,1 molar, 20 milimol berarti. Oke, ini hasilnya asam kuat tambah basa kuat. Hasilnya garam sama air. Kita hitung dulu mana yang habis. Ternyata yang habisnya natrium hidroksida. Masih ada sisa 3 milimol asam kuat di sini. Nah, jadi kita hitung molaritas asam yang tersisanya. Jumlah mol dibagi volume total. Volume totalnya 50 ditambah 20, jadi 70 milimol. Nah, karena ini adalah asam kuat yang tersisa, jadi konsentrasi ion H+-nya molaritas dikali valensinya 1. Nah, pH-nya berarti berapa? pH-nya berarti min log 3/70. Atau pH-nya jadi log 70/3 ya, atau log 7 ditambah log 10 ditambah dikurangi log 3. Jadi 0,85 ditambah 1 dikurangi 0,5. Jadi 1,35, atau kalau kita bulatkan 1,4. Nomor 32, volume KOH 0,2 molar yang dapat menetralkan 100 ml HNO3. Kebetulan ini reaksinya koefisiennya 1 semua. KOH-nya 0,2 molar, HNO3-nya 40 milimol. Kalau tepat bereaksi berarti kan dua-duanya harus habis, jumlah molnya sebanding dengan koefisien. Di KOH-nya juga 40 milimol. Berarti volumenya 40 milimol dibagi 0,2. Jadi 200 ml. Nomor 33 ini titrasi antara NaOH dengan HCl. Saat mencapai titik ekivalen, keadaan saat titrasi mencapai titik ekivalen, asam dan basanya tepat bereaksi adalah, mana yang ke titik ekivalen maksudnya. Nah, pada saat titik ekivalen, basa dan asam yang ada di sini dua-duanya habis atau tercapai keadaan seperti ini. Hasil kali molar, volume dan valensinya sama. NaOH-nya kita coba aja dulu ya. Konsentrasinya 0,1 molar. Volumenya nanti kita coba, valensinya 1. HCl molaritasnya 0,15 molar. Volumenya nanti kita masukin pilihan mana yang benar, valensinya 1. Nah, ini kira-kira mana angka yang memenuhi persamaan ini saat titik ekivalen. Kalau 2 sama 20 kita masukin ke sini 2 sama 20. Ternyata nggak sama kan? Berarti bukan yang itu. Kita ganti yang lain. Coba pilihan jawaban yang B. 8 dengan 20. Ini juga ternyata hasil kalinya nggak sama, bukan titik ekivalen. Kita coba 15 dan 20. Nggak sama juga. Berarti bukan titik ekivalennya. Kita coba 25 sama 20. Nggak sama juga. Berarti bukan. Pasti yang E kalau gitu ya. Nah, ini tercapai nih titik ekivalennya. (34) 0,5 gram, 0,56 gram logam L tepat bereaksi dengan HCl. Membentuk larutan LCl2 sebanyak 0,005 mol. Ini sebenarnya 5 milimol ya. Dan pasti ada gas hidrogen ya. Yang ditanya massa atom relatif L. Oke, persamaannya setarakan aja dulu.
Berarti kalau LCl2 5 milimol, logam L-nya juga sama 5 milimol karena koefisiennya sebanding ya. AR-nya jadi kita tinggal hitung aja massa dibagi jumlah mol. Massanya dijadikan miligram aja. Ini jadi 560 miligram. Dibagi 5 milimol. Dapat AR-nya. 560 dibagi 5. 112. Nomor 35. 30 gram logam kalsium direaksikan dengan larutan HCl. Nanti hasilnya CaCl2 sama H2 nih ya. Disetarakan. Logam kalsiumnya 30 gram, AR-nya 40. Berarti kan jumlah molnya 30/40 ya. Atau 0,75 mol. HCl-nya 10 ml. Massa jenisnya 0,365, MR-nya 36,5. Kita hitung dulu aja ya, berarti massa HCl itu kan berarti massa jenis dikali volume. Massa jenisnya 0,365, volumenya 10 ml. Itu kan satuannya gram per mililiter sama mililiter, berarti jadi nanti hasilnya massanya dalam gram ya. Berarti ini 3,65 gram HCl-nya. MR-nya 36,5. Jadi jumlah molnya massa dibagi MR. 0,1 mol. Kita ditanya mana reaksi yang tersisanya. Ini kan berarti reaksi pembatasnya, kok masih miring, bentar. Reaksi pembatasnya berarti HCl nih ya. Ups. Gini. Nanti Ca-nya sisa 0,7 mol. HCl-nya habis, CaCl2-nya 0,05 mol. Gasnya juga. Jadi reaksi yang sisa itu kalsium. Kalau mau dihitung massanya berarti jumlah mol dikali AR jadi masih sisa 28 gram. Nomor 36. Massa aluminium yang harus direaksikan dengan asam iodida. Tulis dulu aja reaksinya ya. Jadi aluminium iodida sama gas hidrogen. Agar dihasilkan 2,24 liter H2. Hitung dulu aja lah jumlah molnya. Jadi volume dibagi 22,4. Berarti gasnya 0,1 mol. Kalau begitu aluminiumnya 2/3 dikali 0,1 mol. Massanya berarti jumlah mol dikalikan MR-nya. AR ini ya. Karena satu atom. 1,8 gram. 37. Untuk menghasilkan kalsium karbonat ditempuh reaksi. Nah, reaksinya ada 2. Jadi reaksi pertama menghasilkan CO2, kemudian CO2-nya dipakai untuk di reaksi kedua. Ingat aja persamaan reaksi harus tetap setara semuanya ya. Oke, yang kedua udah setara. Oh, ini kebetulan udah setara ya persamaannya. Nah, pertanyaannya massa karbon yang harus direaksikan agar dihasilkan kalsium karbonat 10 gram. Oh, ini 10 gram. Berarti molnya 10 gram dibagi MR-nya 100. 0,1 mol. Kalau begitu CO2 yang diperlukan di sini 0,1 mol juga. Nah, itu CO2 asalnya dari reaksi yang pertama yang di atas. Berarti karbonnya 0,1 mol juga. AR karbonnya ini
harus ditambahkan si AR karbon 12. Jadi masanya 0,1 dikali 12, 1,2 gram. Nomor 38, massa belerang yang mengendap dari reaksi ini. Reaksinya kita setarakan aja dulu. Nanti kita ditanya massa sulfur di produknya tuh. Massa endapannya. Ini persamaannya, oh belum setara ya. Setarakan aja dulu. Begini. Sebentar, ini belum setara ya. Kita mulai dulu dari logam, kita setarakan dulu Fe-nya berarti ya. Kemudian kita setarakan unsur sulfurnya, hitung dulu sulfur di kiri ada 4, di kanan udah ada 4. Oh udah setara ini ya. Oke. 150 gram besi 3 sulfat. Kayak ini masanya 150 gram. Yang ditanya massa sulfurnya. Oke, hitung dulu aja nih, ini MR-nya. MR besi 3 sulfat. 2 dikali 5, 6. AR besi ditambah 3 kali 3, 2. AR sulfurnya ditambah 12 kali ARO 16. MR-nya 400 ternyata. Berarti jumlah molnya 150 dibagi 400. 0,375 mol. Sulfur yang dihasilkan berarti ini koefisiennya 1:1. Berarti sulfurnya juga 0,375 mol. AR-nya 32. Berarti massa sulfur yang dihasilkannya 0,375 dikali 32 aja ya. 12 gram. 39. Pada reaksi antara padatan magnesium dengan larutan tembaga 2 sulfat. Ini kan reaksinya pendesakan tembaga berarti ya. Nanti Mg akan menggantikan posisinya tembaga, tembaganya mengendap. Kebetulan koefisien 1 semua. Yang ditanya perbandingan massa logam per reaksi dan massa logam hasil reaksi. Oke, berarti perbandingan massa Mg sama Cu. Di sini koefisien Mg dan Cu itu sama. Jadi kalau Mg-nya 1 mol, Cu-nya juga 1 mol. Nah, kalau Mg AR-nya 24, kalau Cu AR-nya di sini 64. Berarti massa Mg di sini 24 gram. Kalau kita anggap 1 mol ya. Massa Cu di sini 64 gram. Jadi perbandingan massanya 24 banding 64. Sederhanakan aja lah ya. Dibagi 8 aja. 40. Ada campuran aluminium dan kalsium sebanyak 4,7 gram. Tapi kita kan nggak tahu ya masing-masing berapa. Nanti kita misalkan. Direaksikan dengan HCl. Tuliskan dulu aja persamaannya. Kemudian kita setarakan. Nah, yang ditanya massa masing-masing logam. Saya prefer memisalkan massa Al-nya aja ya, X gram. Jadi kalau gitu Ca-nya 4,7 min X gram. Kemudian kita hitung jumlah molnya. Mol Al berarti X gram dibagi 27. Molnya Ca berarti X gram dibagi 40. Nah, ini satuannya udah jadi mol ya. Udah dihitung molnya. Nah, HCl yang diperlukan dari kedua reaksi ini katanya ditotalkan 4 molar 100 ml. Jadi 400 milimol. Atau ini kalau kita jadikan mol jadi 0,4 mol. Hitung aja dulu, berarti HCl yang diperlukan dari reaksi pertama itu kan berarti 3 kali lipat jumlah molnya Al ya. 3X per 27 mol.
HCl untuk reaksi kedua berarti 2 kali lipat dari jumlah mol Ca-nya. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan aja. 3x/27 ditambah jumlah mol HCl di reaksi kedua ya 2 dikali 4,7 min X per 40 itu sama dengan 0,4. Sederhanain dulu aja ya biar angkanya nggak terlalu besar. Ini jadi X per 9 ditambah 4,7 min X per 20 sama dengan 0,4. Saya langsung samakan aja penyebutnya. Ini biar nggak mengganggu, saya hapus dulu ya. Itu kan tadi udah tahu juga ya 0,4 mol. Kita jadikan per 180 aja deh. Ini jadi 9 dikali 4,7 min X. Kita kaliin dulu 9 dikali 4,7. 42,3. Nanti langsung dapat nih X-nya. X-nya ternyata 2,7. Jadi massa aluminiumnya X, berarti massa Ca-nya 4,7 kurangi 2,7, 2 gram. Ini jawabannya. Oke, beres.